Mereka kembali lagi bersama kami di DG Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham masa atau Multistrada Arah Sarana Tbk. Ini perusahaannya dia membuat membuat bank seperti Achilles gitu-gitulah ya. Jadi dia hampir sama dengan GCTL ini yang bergerak di bidang ban mobil dan lain gitu juga lah ya. Di sini ada direkturnya yaitu Stephanie Marie Bertrand Roy. Kemudian ada direkturnya yaitu Rites. Kalau kita di sini nama direkturnya ini cukup unik ya. Ini bahkan cukup panjang tadi. Ini entah dari negara mana, kayaknya bukan dari Indonesia nih. Tapi nggak tahu juga lah ya. Habisnya namanya ini agak sedikit unik. Kalau kita di sini untuk laporan keuangan kali ini nilainya itu 1 penuh. Tapi bentuknya US dollar. Jadi nanti dikali 15 ribuan saja hingga 16. Kayak sekarang sudah 15 ribuan ya. Nah, jadi nanti dikali 15 ribuan saja hingga 16 ribu kira lebih kayak itulah ya. Di sini kas dan setara kas dari 30 jutaan dolar sekarang menjadi 2 jutaan dolar. Nah, ini berkurang cukup banyak. Piutang usaha masih oke-oke aja. Ya berarti ini cukup banyak kalau kita di sini ya. Ini dari 117 juta dolar sekarang menjadi 115 jutaan dolar. Nah, total asetnya dari 523 juta dolar sekarang berkurang menjadi 463 juta dolar. Dan nanti kita lihat itu yang berkurang itu yang ekuitas atau hutangnya ya. Kita kan belum tahu. Untuk hutang jangka pendek, untuk hutang usaha yang pihak berelasi dia ada sedikit penurunan, pihak ketiga menurun. Total hutang dari 142 juta dolar sekarang menjadi 82 juta dolar. Nah, ini berkurang cukup banyak sih kalau menurut kami, kurang lebih berkurang sekitar 60 juta dolar. Nah, 60 juta dolar itu jumlah yang cukup banyak ya. 1 jutaan dolar aja sekitar 15 miliaran. Apalagi dikali 60 ya. Nah, kurang lebih sekitar 900-an ya mungkin ya. Nah, kurang lebih seperti itu, 900-an miliaran. Untuk penjualan bersih, wah ini tetap menurun. 237 juta dolar sekarang menjadi 219 juta dolar. Tapi walaupun begitu, bahan pokok juga ikut menurun ya. Di sini ada beban penjualan dan lain-lain, beban umum semua rata-rata meningkat sih kalau kita di sini. Dan pendapatan keuangannya dia pun meningkat, tetapi jumlahnya tetap gak bisa dibandingkan dengan bebannya. Bebannya ini kalau kita lihat terlalu besar ya. Laba bersihnya pun anjlok menjadi 20 jutaan dolar dari 40 jutaan dolar. Berarti kurang hampir setengah ya, kurang lebih kayak gitu. Laba yang kepada Intitasindo dari 46 jutaan dolar sekarang menjadi 21 jutaan dolar. Dia bahkan menurun lebih dari setengahnya kalau kita lihat di sini. Nah, jadi memang kita perlu lihat kalau misalnya hutangnya itu berkurang, bukan berarti dia penjualannya itu bagus. Nah, kita perlu lihat lagi semuanya. Dan nanti kita lihat gimana dengan persediaan dan lain kayak gitu ya. Arus kas dari aktivitas operasional dan lain-lain. Karena mengapa? Tadi kalau kita lihat untuk beberapa pokok pendapatannya bahkan dia berkurang. Tapi kalau dia meningkat, itu mungkin saja dikarenakan persediaan berkurang. Tapi ini memang dia sudah berkurang ya. Itu berarti memang pure penjualannya berkurang sehingga labanya berkurang ya. Gak ada yang bisa disalahkan. Menurut kami karena penjualan menurun itu pun karena bebannya meningkat. Nah, kalau kita lihat ini bebannya itu meningkat cukup yang tadi ya. Nah, ini karyawannya kita lihat 2000-an ya katanya. Ini kas setara kas. Ini yang US dollar, yang Bank of America dia menurun, Citibank dia menurun, semua rata-rata menurun di sini ya. Tapi mereka ada simpan US dollar di Bank of America juga. Ini bahkan baru pertama kali ya kayaknya kami melihat ada perusahaan yang simpan dolar di Bank of America. Ini deposito, kalau deposito mereka beli Citibank. Ini untuk perusahaan ini ya, ini produknya itu ada yang tahu gak? Ban Achilles kalau kayak gitu yang agak terkenal gitu. Misalnya ada yang pakai, nah ini perusahaannya.
piutang usaha kita lihat, US dollar ini cukup banyak, 115 juta dolar. Berarti mereka yang luar negeri memang cukup besar ya. Ini yang piutangnya masih oke aja sih menurut kami. Yang 1-30 hari lebih banyak. Nah, kalau kita lihat di sini, bahkan untuk yang uangnya ini kayaknya memang agak lebih banyak yang US dollar ya. Nah, jadi kalau perusahaan kayak ini memang agak sedikit berpengaruh terhadap kurs. Persediaan kita lihat, nah ini bahkan berkurang. Tadi laba berkurang, persediaan berkurang. Ini bahan baku menurun 12 juta dolar menjadi 9 juta dolar. Barang jadi pun menurun. Kita lihat di sini, dia barang jadi aja udah menurun. Nah, apalagi yang bahan baku. Berarti kedepannya bahan bakunya itu perlu beli lebih banyak lagi karena untuk tutup yang kekurangan bahan jadi dan kekurangan bahan baku. Ini aset tetap bisa di sini. Ini semua rata-rata pengurangan nih. Semua rata-rata pengurangan. Ini penambahan cuma apa nih? Aset tetap dan penyelesaian dan mesin dan peralatan. Itu pun mesinnya 800-an ribu dolar saja. Aset tetap yang wajah aset tetap, nah dia pun berkurang ya. Ini hak atas tanah, penjaminan dan petanggungan asuransi, properti investasi. Ini utang usaha ya setelah pun cukup banyak sih. Tapi dia gak gitu masalah ya. Tingkat kenaikan gaji di masa depan 0,8%. 0,8%-an menurut kami standar ya. Dia standar aja, gak tahu tinggi dan gak tahu rendah, masih oke. Tingkat kematian, tingkat pengunduran diri 3% untuk usia 30-an dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau lihat lebih jelas, kita mau tahu apakah perusahaannya ini banyak yang selingkuh masa tangga, itu pun bisa dilihat aja laporan keuangan ini, dia semua bisa lihat di dalamnya. Kita di sini pemegang saham ini bahkan cukup besar ya tadi ya. Masyarakat hanya kecil saja ya. Nah, Compact General Establishment Michelin 99,64%. Masyarakatnya kecil ya untuk pemegang sahamnya. Kan kemarin ini ada apa sih? Mereka bawa dibeli sih untuk sahamnya oleh ini. Diakuisisi kayak gitu kurang lebih ya. Nah, penjualan besi kalau kita lihat di sini, dia semua rata-rata berkurang, ekspor berkurang, lokal berkurang. Tapi mereka memang pasarnya lebih banyak ekspor kalau kita lihat di sini. Dan kalau dia ekspor, berarti pihak berhasilnya berarti dia memang punya sendiri. Makanya kalau kita lihat pihak berhasil di sini cukup banyak karena dia mainnya itu ekspor. Kecuali kalau perusahaannya dia mainnya itu lokal tapi pihak berhasilnya itu banyak dan penjualan tergantung oleh pihak berhasil, nah itu baru beda lagi. Karena kalau misalnya ekspor ya harus ada pihak berhasil. Ini bahan pokok penjualan, kita lihat perbaikan dan perawatan semua masih oke sih. Nah, ini bahan baku pembelian kan berkurang kan dari 76 juta dolar sekarang jadi 66 juta dolar. Walaupun ini kuartal kedua yang tahun lalu itu kita kan bisa lihat ibaratnya dia memang per tahun dia berkurang atau enggak. Bukan hanya saja dari akhir tahun, kita lihat yang per tahun juga. Kandang promosi, tapi ya loyalty yang tinggi. Ini jasa manajemen pun tinggi. Beban dan bangunan administrasi, entah mengapa jasa manajemennya bisa tinggi ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui.
Jadi untuk melihat bebannya itu kita gak bisa bilang oh keputusan ini penjualan turun berarti sudah apa. Kita perlu lihat mengapa bebannya itu juga meningkat cukup drastis. Apakah ada yang salah di sana ataukah ada biaya-biaya tertentu yang sebenarnya agak gitu penting ya untuk dikeluarkan. Nah, ini utang usaha. Bahkan kalau kita di sini, ini semua ada utang usaha ya. Ini kayak pihak Brasil atau apa nih? Utang lain-lain, Michelin India Private, Michelin Amerika, Michelin Asia Pasifik, Michelin franchise The Pneumatics Michelin. Nah, ini kan dia apa? Ini semua pihak berelasi ya. Kalau kita dari sini, ini di beberapa luar negeri sana. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya investasi.